Halo sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini. Dimana kali ini saya tuh mau bahas bahwasanya Ratu Adil tidak mau berhutang. Jadi Ratu Adil itu nggak mau berhutang. Ratu Adil tidak mau berhutang. Kalaupun Ratu Adil berhutang, dia akan bertanggung jawab. Seringkali kita, orang-orang di zaman sekarang ini, seringkali kita tuh berhutang. Seperti ada banyak fenomena di zaman sekarang ini. Beli sekarang, bayar nanti. Maksudnya apa? Produknya dulu kita beli, tapi bayarnya nanti nggak apa-apa, utang dulu gitu. Hampir semuanya. Di otomotif, penjualan motor, mobil juga begitu. Ayo beli dulu, bayarnya nanti gitu. Ada promo-promo gitu. HP juga gitu. Ayo bu ini HP-nya 0 DP-nya 0. Beli dulu, bayarnya nanti gitu ya. Banyak sekali penjualan-penjualan yang seperti itu. Bahkan online shop sekarang ada fenomena pay letter. Pay letter itu digunakan untuk membayar akhir. Beli dulu, bayar nanti, pakai pay letter. Dan itu adalah fenomena yang sebenarnya itu tidak menyenangkan tuh. Itu sama saja kita berhutang. Seringkali orang-orang itu kalau berhutang, di awalnya ketika dia menerima pinjaman, dia bahagia, dia senang. Tapi saat dia mencicil, dia sampai mencicil-cicil usaha dia hanya untuk mencicil utangnya, sampai mencicil matamu gitu ya, hanya untuk nyaur utang gitu ya. Banyak orang zaman sekarang itu, mereka tuh banyak orang tuh generasi strawberry. Kalian tahu strawberry? Strawberry itu awalnya di luar itu kelihatan merah-merahan, kelihatan matang. Di luarnya kelihatan matang, kemerah-merahan, kelihatan indah, bagus gitu ya. Penampilannya indah, keren, bagus, kelihatan seperti orang kaya, gini-gini ya. Tapi ketika strawberry itu dimakan, rasanya kecut, rasanya asem gitu ya. Sama, orang-orang yang kelihatannya tampil sok kaya, sok keren, sok cool, sok punya, ternyata bareng diselidiki, ndel prudu, tahu nggak? Kosong. Karena zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang miskin yang berlagak kaya. Dan banyak juga orang-orang kaya yang berlagak miskin. Makanya kalau kita berhutang, kita tonton dulu kapasitas kita. Kalau bisa jangan berhutang gitu. Kalau penghasilan kita itu sebulannya itu 5 juta, ya kita mengeluarin uang satu bulan itu ya kita manage lah. Kita manage jangan sampai lebih dari 5 juta. Kalau pendapatan kita satu bulannya itu UMR atau 2.500.000 pun, ya kita manajemen keuangannya. Jangan sampai pengeluarannya lebih dari 2.500.000. Nanti jadinya minus. Kalau minus terus dan terus, akhirnya tabungan kita tabungan kita tuh habis. Kalau tabungan kita habis, akhir-akhirnya kita ngutang. Nanti kalau ngutang awal-awalnya kita bahagia, seneng, tapi akhir-akhirnya kita sampai mencicil ya, untuk menyaur cicilannya gitu. Bahkan ada juga nih kisah temanku tuh cuma sepele, dia nggak punya uang, dia pinjem ke temenku yang satunya, pinjem uang 100.000, cuma 100.000. Tapi cuma keadaan dia tuh nganggur, nggak punya pendapatan. Temenku yang satunya tuh kasihan, dipinjemkan 100.000. Awalnya bahagia, seneng banget gitu ya, seneng banget, bahagia, deket gitu. Tapi setelah dipinjemin,
Dia janjinya untuk menagih, akan menyaur utangnya, dicicil. Nggak dicicil-cicil sama sekali. Gitu. Seakan-akan temen yang minjemin itu seakan-akan dia merasa disepelekan. Udah wis ra duwe duit, disilai duit, malah kaya ngono. Nyepelekke gitu ya. Itu akhirnya apa? Hubungan pertemanannya putus. Hubungan pertemanannya kandas, retak. Wes ra duwe duit, disilai duit kok ya kaya ngono. Kuwi jenenge menungso ora tata. Kalau orang Jawa kayak gitu itu namanya menungso ora tata. Menungso ora duwe tata. Wes ora duwe duit, ora gablek duit, disilai duit, matane picek gitu ya. Itu namanya menungso ora tata gitu. Karena apa? Kita tuh harus sadar diri lah. Kita harus tahu siapa yang pernah menolong kita, siapa yang pernah membuat kita bahagia. Kita tuh harus tahu diri lah. Itulah ya cerita dari teman saya. Dan kita itu kalau bisa jangan sampai utang. Orang itu kalau utang, kalau nggak bisa bayar utang, nggak bisa bayar cicilan, akhirnya apa? Akhir-akhirnya nanti akan merusak reputasi. Akan merusak reputasi. Contohnya, seumpamanya saya berutang. Saya seorang YouTuber. Saya berutang. Seumpamanya saya hutang 5 juta gitu aja. Seumpamanya 5 juta gitu. Saya seorang YouTuber, saya hutang 5 juta. Walaupun saya sebagai YouTuber, saya juga kerja di pabrik juga. Saya juga punya kerjaan pokok. Seumpamanya saya hutang 5 juta gitu aja. Lalu saat mencicil, saya nggak bisa nerusin cicilan. Akhirnya apa? Reputasi saya bisa dihancurkan. Orang yang pernah saya pinjemin, dia kalau tahu channel saya, reputasi saya bisa dihancurkan dong. Reputasi saya sebagai YouTuber bisa dihancurkan di dunia YouTube. Dia bisa komen-komen yang nggak jelas. Dia bisa ngasih apa gitu yang nggak jelas. Itu akan merusak reputasi saya gitu ya. Dan akan merusak channel yang sudah saya bangun gitu. Bahkan kalau dia tahu tempat kerja saya, dia juga bisa merusak reputasi saya di tempat kerja saya. Dia menagih hutang ke tempat kerja, itu akan malu-maluin saya. Saya akan malu dong. Saya akan dibikin malu. Itu ya. Dan untungnya dari dulu sampai sekarang saya belum pernah berhutang. Saya tidak pernah punya utang. Entah utang kepada pihak bank, utang kepada rentenir, atau utang kepada yang lainnya. Saya nggak pernah berhutang. Karena saya nggak suka berhutang. Dan dengan kita berhutang, kita bisa saja merusak nama baik loh. Nama baik kita bisa rusak. Dan kita juga bisa mempermalukan keluarga kita. Apalagi kalau yang berhutang itu terus-terusan datang ke rumah kita. Sehingga apa? Tetangga-tetangga kita tahu, wah dia punya utang. Reputasi keluarga baik kita akan hancur. Nama baik keluarga akan hancur. Wah keluarganya si dia, keluarganya tuh keluarga berutang. Wah keluarganya si dia, keluarganya tuh keluarga utang numpuk. Wah keluarga dia, keluarga mata duitan. Kita bisa dicap. Dan untungnya saya dan keluarga saya nggak terlalu suka berhutang. Kalaupun nggak punya, kita lebih suka apa adanya. Dan kita nggak akan bisa hidup damai bila mana kita berhutang. Hidup kita tuh nggak akan damai kalau kita utang. Karena apa? Kita akan mikir bagaimana cara mencicil utang, bagaimana biar utangnya lunas. Kita punya tanggungan, sehingga apa? Kita nggak bisa tenang. Kalau khusus saya pun, kalau seumpamanya saya berhutang, saya siap bertanggung jawab. Kalau saya berhutang entah ke bank atau pihak lain, saya kalau berhutang, saya akan bertanggung jawab. Saya akan berusaha memprioritaskan utang saya supaya utang saya cepat lunas. Karena apa? Saya paling nggak suka banyak pikiran, apalagi pikiran masalah utang.
tuh bener-bener udah nggak saya sukai lah. Orang urip, orang hidup kok mikirnya utang terus. Hidupnya nggak damai. Kita itu kalau bisa jangan jadi generasi strawberry. Nggak usah gengsi-gengsian, tampil apa adanya aja lah. Tampil miskin nggak apa-apa, tampil kere nggak apa-apa lah, apa adanya. Toh harta kekayaan nggak dibawa mati. Toh penampilan kita nggak dibawa mati kan. Lebih baik kita tampil apa adanya daripada kita tampil hidup mewah dengan hutang dan tanpa kedamaian. Lebih baik tampil apa adanya dengan kedamaian, kesahduan, ketenteraman daripada tampil sok kaya, sok keren, tapi dengan utang dan tanpa duit dan hidupnya tidak dapat damai. Itulah kelihatan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini, nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.